persilakan Pak Tim untuk bawakan pesan Natalnya. Ya, mari Bapak Ibu sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita, kami mengucap syukur di suasana Natal ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali bersekutu, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Biarlah sukacita Natal, kekuatan, penghiburan, dan kekuatan dari Tuhan boleh Kau nyatakan kepada setiap kami. Khususnya kami mengalami hari-hari yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan. Biarlah di hari Natal ini Tuhan, kami boleh dibangkitkan iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada Tuhan. Persiapkan kami semua, pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, renungan Natal malam hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 2, Bapak Ibu, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38. Renungan Natal malam ini adalah Natal memberi harapan, Bapak Ibu. Coba kita baca ayatnya. Di situ dikatakan, lagi pula ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan sama-sama Bapak Ibu berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Bapak Ibu, kalimat terakhir di situ Ibu Hana berbicara tentang anak itu, tentang Yesus Kristus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu, kalimat menantikan kelepasan itu kan berarti memiliki pengharapan, Saudara. Kalau dikonteskan masa kini, maka kita bisa berkata semua orang yang menantikan kelepasan dari pandemi COVID-19. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, 9 bulan terakhir ini di tahun ini, Bapak Ibu, saya percaya banyak orang Kristen, banyak orang pada umumnya juga kehilangan yang namanya harapannya. Keinginan yang tidak tercapai, keinginan yang tidak terkabul, Bapak Ibu ya, keinginan yang tidak terwujud mungkin dialami oleh setiap orang, khususnya setiap anak-anak Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, Natal tahun ini dirayakan benar-benar dengan sunyi senyap. Ya, biasanya Natal identik dengan kemeriahan, identik dengan apa, saudara-saudara, kemewahan, apalagi ada door prize-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, itu identik Natal seperti itu, ya. Yang datang banyak sekali. Nah, tadi pagi Ibu Wali Kota sudah memberi peringatan, Bapak Ibu Saudara, Natal boleh dirayakan, tapi ada kata dirayakan dengan sederhana. Tanpa dihadiri banyak orang, saudara, tidak ada acara makan-makan, ya, kumpul-kumpul, ya, dirayakan dengan sangat sederhana. Nah, siapa sangka Bapak Ibu Saudara, mungkin dari seksi acara, Bu Lisa, Pak Budi, sudah menyiapkan acara tahun kemarin. Nah, seperti itu ya. Biasanya dari tahun ke tahun Natal dipersiapkan dengan acara-acara yang ya tanda petik spektakuler ya. Kenapa? Karena kelahiran Kristus kita bersukacita. Tetapi Bapak Ibu, tahun ini benar-benar Tuhan membawa kita, mengizinkan kita untuk kembali kepada esensi Natal itu apa, saudara? Ternyata berita Natal di Lukas pasal 2 ditujukan pada para gembala dan kalau boleh dikatakan di situ dinyatakan dalam wujud kesederhanaan. Nah, saya percaya saudara-saudara, Natal tahun ini semua orang Kristen yang merayakan Natal boleh diingatkan bahwa Natal itu identik dengan kesederhanaan, bukan pesta pora, bukan kemeriahan, bukan hura-hura, bukan door prize dan lain sebagainya. Nah, ternyata tahun inilah tercapai, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di situ Ibu Hana dikatakan berbicara tentang Kristus kepada semua orang yang menantikan kelepasan, yang berharap, saudara-saudara,
dikatakan kelepasan untuk Yerusalem. Kenapa? Coba kita bandingkan satu ayat di Kisah Rasul pasal 1, Bapak Ibu, ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalimat yang sama, permintaan murid-murid sebelum Yesus naik ke surga, dikatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, artinya apa? Memang secara konteks, ya, di abad pertama zaman Yesus, memang orang Israel sedang dijajah atau dikuasai pemerintah Roma, saudara. Makanya mereka berharap supaya pemerintahan ini berakhir, lalu diganti dengan pemerintahan Kristus yang secara fisik. Nah, itu yang dipikirkan oleh banyak orang Israel pada masa itu. Makanya, saudara, mereka bertanya kepada Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sama. Pada zaman Ibu Hana tadi, saudara, dikatakan, ya, semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sama, Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka punya harapan supaya bisa dilepaskan dari penjajahan dari pemerintahan Roma pada saat itu. Nah, pada malam hari ini, Natal kali ini, saya percaya kita semua juga berharap supaya kita juga mendapatkan saudara, kelepasan, ya, supaya masa yang sulit ini, saudara, yang mengubah seluruh tatanan boleh segera berakhir. Nah, saudara, kita bisa belajar merenungkan Ibu Hana tadi dikatakan umur 84 tahun. Pada malam hari ini belum ada, ya, di antara kita yang berumur seperti itu, kecuali Bapak dan Ibu Binti, ya, Bapak Binti terutama, Bapak Ibu yang berumur 91 tahun, ya, Ibu Lisa, Pak Budi. Nah, kalau kita lihat, saudara, usia yang sudah sangat lanjut, sudah sangat sepuh, sudah sangat tua. Nah, biasanya apa? Ini sudah tidak bisa ditolak, Bapak Ibu, ya. Tubuh lemah, sakit-sakitan. Nah, seperti 2 Korintus 4 ayat 16, Paulus berkata, walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Jadi, Bapak Ibu, alkitabiah loh. Jadi kalau semakin lama secara fisik semakin merosot, semakin lemah, Bapak Ibu, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi yang penting adalah walaupun usia kita bertambah, lalu kita juga semakin tua, lalu semakin lemah, Bapak Ibu Saudara, sakit-sakitan, ya, saya ngobrol sama Pak Bambang kemarin, ini umur 50 tahun ini penyakit kok datang semua gitu, ya. Tidak diundang, Bapak Ibu, datang semua. Ketika check up, nah barulah masalahnya ketahuan, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang penting adalah manusia rohani kita harus diperbarui dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Setiap memperingati Natal, kita diingatkan manusia rohmu bagaimana, lebih kuat, lebih bertumbuh dewasa atau tidak, walaupun kita semakin tahun, tubuh kita semakin lemah, Bapak Ibu. Ya, nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, orang kalau sudah usia lanjut merasa sendiri, gitu ya. Walaupun ada anak, menantu, cucu, cicit, nah ada yang berkata kok tetap merasa sendiri. Kenapa, saudara? Karena teman-teman seangkatannya sudah nggak ada lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, teman seangkatannya sudah pulang ke rumah Bapak mendahului dia. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang orang tua berkata, temanku yang di situ sudah nggak ada, temanku yang di sana sudah nggak ada, yang ini sudah dipanggil Tuhan. Loh, kok tinggal aku? Akhirnya timbul pertanyaan, aku kapan? Nah, Bapak Ibu, ya, kadang-kadang seperti itu. Lalu kalau sudah begitu, Bapak Ibu, akhirnya orang yang sudah lanjut usia umumnya adalah tidak memiliki pengharapan lagi. Yang ada di pikirannya adalah kapan ya aku giliran dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh orang yang sudah tua. Tapi pertanyaannya malam ini adalah apakah Ibu Hana yang berumur 84 tahun seperti itu, saudara? Mari kita lihat. Tadi firman Tuhan mengatakan apa? Dia ditinggal mati oleh suami. Ya, 7 tahun menikah, kemudian suaminya meninggal. Nah, bagaimana kondisinya? Biasanya kalau istri-istri ditinggal oleh suaminya, kesedihannya luar biasa. Hari ini Bapak Ibu ada rekan hamba Tuhan, saudara dipanggil Tuhan. Ya, umur belum 50 tahun, anaknya masih kecil-kecil, saudara. Hari ini dipanggil Tuhan. Saya bisa merasakan kesedihan istrinya, anaknya, ya, jemaatnya, Bapak Ibu. Beliau adalah gembala sidang. Nah, hari ini
rekan hamba Tuhan ini dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita belajar Ibu Hana ketika ditinggal mati oleh suaminya pastilah mengalami yang namanya kesedihan. Tapi saudara-saudara, dari ayat yang kita baca dikatakan Ibu Hana tetap tabah, Ibu Hana tetap berharap hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini mungkin ada di antara kita yang juga mengalami kesedihan. Mungkin bukan kesedihan ditinggal oleh pasangan, saudara, ditinggal oleh saudara yang paling kita kasihi, tetapi kita memiliki kesedihan yang lain, saudara, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah bisnis, ya, masalah keluarga, masalah apa saja yang membuat kita bersedih, saudara. Tapi hari ini kita belajar peristiwa Natal, kita diingatkan, walaupun saya dan saudara mengalami yang namanya kesedihan, tapi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya saya dan saudara seperti Ibu Hana tetap tabah, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan ibu ini memberitakan anak itu, menceritakan anak itu. Saudara, di momen Natal waktu yang sangat tepat untuk memberitakan Kristus, memberitakan anak itu, satu-satunya juru selamat yang dikabarkan oleh malaikat kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Biarlah Bapak Ibu kita memiliki pengharapan, muncul lagi pengharapan itu. Di tengah kesedihan kita, di tengah kesulitan kita, di tengah ketakutan dan kekhawatiran kita, saudara, biarlah melalui Natal ini Kristus telah datang, kita boleh dibangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang pertama. Lalu Bapak Ibu yang kedua, memang Ibu Hana telah tua, tapi ini yang penting saudara, tidak pernah berhenti untuk berharap. Saudara, kalau kita lihat fakta tentang umur mempengaruhi kecantikan dan kekuatan, betul saudara? Bandingkan wajah kita di foto 10 tahun yang lalu, ya 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Makanya saya bicara sama anak saya yang baru ngurus KTP umur 17 tahun ya, kan bunyinya langsung KTP seumur hidup, saudara. Lihat, jadi yang umur 17 tahun urus KTP, fotonya ya itu seumur hidup. Ya kecuali waktu menikah nanti ada apa, saudara, pergantian data ya. Tetapi saudara kita bisa lihat di situ ya, sangat mudah sekali. Jadi kalau kita lihat umur mempengaruhi kecantikan dan kekuatan, ya, sehingga berlomba-lomba Bapak Ibu untuk perawatan dan lain sebagainya. Yang kedua, umur kadang-kadang juga melenyapkan pengharapan Bapak Ibu. Tapi hari ini Ibu Hana telah memberi contoh kepada kita, harapannya tetap tertuju kepada anak itu. Kemudian kita bisa lihat, kenapa saudara? Karena Ibu Hana tetap pengharapan teguh. Kenapa? Karena memiliki iman, memiliki keyakinan, memiliki dasar fundamental, saudara, di dalam kehidupannya. Yaitu apa, saudara? Yesus Kristus. Jadi biar melalui peristiwa Natal kita diingatkan kembali dasar kekristenan kita apa, dasar kehidupan kita apa, dasar pelayanan kita apa, dasar hidup bergereja itu apa, saudara. Melalui Natal kita diingatkan dasar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita memiliki dasar Kristus, kita akan tetap kuat. Walaupun secara fisik memang kita semakin tua, semakin lemah. Dari tahun ke tahun akan seperti itu. Tapi biarlah melalui peristiwa Natal, kelahiran Kristus, kita boleh tetap memiliki pengharapan yang teguh. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, katakan tadi apa? Ibu Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok tidak pernah meninggalkan bait Allah? Apa tidak bekerja dan lain sebagainya? Kalau kita di hari-hari ini sangat sulit ya, bekerja dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan siang dan malam beribadah kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa, saudara. Nah pertanyaannya, apakah dia seorang nabi ya? Memang tadi Alkitab mengatakan seorang nabi perempuan yang namanya Hana, saudara. Tapi kita bisa melihat di situ, waktu yang dia gunakan benar-benar untuk Tuhan. Ya walaupun dia tahu persis umur 84 tahun itu usia yang sudah sangat lanjut dan kapanpun saudara baik cepat maupun lambat Tuhan pasti memanggilnya. Tapi intinya adalah di waktu yang Tuhan masih berikan dia gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Dikatakan tidak pernah meninggalkan bait Allah. Nah, saudara, biarlah hidup kita juga kita berpikir apa? Saudara, hari ini kita ada, besok kemungkinan besar kita nggak ada. Siapa sangka rekan saya dan Pak Bambang tadi, Bapak Pendeta, Bapak Ibu ya, itu meninggalkan kita semua.
gitu ya, masih muda, siapa sangka. Yang kemarin saya diinfo, tolong bantu doa ya Pak, sama salah satu ibu yang ikut Bible study kita, Bapak Ibu, ya. Lalu saya tanya gimana kondisinya, puji Tuhan Pak, itu kemarin Bapak Ibu, sudah lebih baik, ya, tunjukkan fotonya. Hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami masa kritis dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Jadi seolah-olah hidup itu untuk hari ini, karena besok kita sudah tidak tahu apa yang terjadi. Nah, biarlah kita seperti Ibu Hana, waktu yang sisa, waktu yang Tuhan masih berikan, yang kita tidak tahu sampai berapa lama, kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa dikatakan di situ? Untuk beribadah dengan berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Tidak pernah meninggalkan Tuhan. Selalu ingat Tuhan, selalu ingat pelayanannya, pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi bagian kita. Saudara-saudara, dan yang terakhir kita boleh lihat di situ. Ibu Hana berbicara tentang anak, yaitu Yesus Kristus, ayat 38, kepada semua orang. Nah, inilah poin yang sangat penting, saudara, penekanan di dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Walaupun usianya sudah lanjut, Ibu Hana terus melayani Tuhan. Amin, saudara. Walaupun saya dan saudara seolah-olah tidak sanggup, tidak mampu, ya usia sudah tua, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi contohlah Ibu Hana yang sudah umur 84 tahun, walaupun usianya lanjut, tetap terus melayani Tuhan. Melayani dalam hal apa? Tadi dikatakan apa? Terus berbicara tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu, itulah Natal, memberitakan kasih Tuhan. Itulah Natal, memberitakan Kristus. Dia datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menebus dosa saya, dosa saudara, ya, untuk mati di atas kayu salib, untuk mengampuni dosa kita. Nah, itulah berita Natal, saudara. Berita sukacita, Injil, kabar baik, kabar keselamatan yang harus diberitakan kepada semua orang. Walaupun usia bertambah, biar saya dan saudara terus melayani Tuhan. Saksi tentang Kristus kepada semua orang. Pertanyaannya adalah, dalam lingkungan kita yang sangat dekat, masih adakah anggota keluarga kita yang belum mengenal Kristus? Saudara, biarlah melalui komsel, ya, komunitas sel atau kelompok sel yang kecil ini, kita boleh diingatkan ternyata ada misi yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu untuk menjangkau jiwa. Bagi siapa? Bagi anggota keluarga kita. Mungkin ada yang belum mengenal Tuhan. Biarlah di momen Natal ini kita diingatkan, ada tugas kita untuk membicarakan Kristus kepada semua orang. Satu contoh terakhir adalah Andreas, Bapak Ibu. Kalau saudara baca di Yohanes 1, mulai ayat 42, di sekitar pasal itu, perikop itu, Bapak Ibu, Andreas itu pelayanannya tidak pernah dikatakan Alkitab berkhotbah, saudara, atau melakukan mujizat. Enggak pernah. Ya, beda dengan Petrus atau Paulus. Tapi yang dilakukan Andreas ini, Bapak Ibu, yang semua orang seharusnya bisa melakukan. Nggak perlu sekolah teologi tinggi-tinggi, ya bukan berarti tidak boleh, harus kalau di dalam melayani Tuhan, mengkhotbahkan firman supaya jangan salah. Tapi saudara perhatikan di situ, Andreas mula-mula membawa siapa? Simon Petrus, anggota keluarganya, saudaranya, kata Alkitab, saudara. Ya, karena Yohanes Pembaptis memperkenalkan Kristus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Nah, tujuannya apa? Yohanes Pembaptis memperkenalkan Kristus supaya murid-muridnya, nah Andreas ini salah satu murid Yohanes Pembaptis, saudara, supaya apa? Percaya Kristus. Tapi kalau saudara lihat di situ, akhirnya Andreas meninggalkan Yohanes Pembaptis lalu ikut Yesus. Nah, dia bukan hanya ikut Yesus, tapi dia ajak saudaranya, yaitu Simon Petrus. Luar biasa, saudara, saudara dekatnya dibawa kepada Kristus. Lalu yang kedua, Yohanes pasal 6. Pelayanan Andreas apa? Membawa seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Yesus dengan ribuan orang, di situ dikatakan, saudara, ya mereka kelaparan. Lalu bagaimana, saudara? Solusinya di situ ya. Akhirnya Andreas membawa seorang anak, ada 5 roti 2 ikan, dan Yesus lakukan mujizat di situ. Dan akhirnya bisa memberkati ribuan orang. Andreas membawa anak kecil itu kepada Yesus. Lalu di pasal 8 ini Yohanes, kalau Bapak Ibu perhatikan, apa pelayanan Andreas? Membawa beberapa orang Yunani untuk ketemu Kristus. Jadi saudara-saudara, tidak ada alasan. Aku tidak bisa ngomong, aku kurang pinter, aku tidak sekolah tinggi. Saudara-saudara, bukan alasan semuanya itu.
di momen Natal ini, saudara, ketika saya dan saudara sudah berjumpa dengan Kristus, mengalami Natal di hati kita, kelahiran Kristus di hidup kita, maka saya dan saudara harus berbicara seperti Ibu Hana, lalu melayani seperti Andreas, membawa banyak orang yang belum datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kiranya Bapak Ibu, renungan firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Sebelum saya kembalikan, kita akan berdoa terlebih dahulu, bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Saya minta Pak Indrawan untuk berdoa, bersyukur atas firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu malam ini Tuhan. Biarlah kami sungguh Tuhan, Engkau pakai untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami memberitakan akan Tuhan Yesus yang mana sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing, dan biarlah Engkau memberikan kuasa untuk kami dapat menjadi pelaku akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.